Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursono SPDI. Saya sebagai guru fikih di MI Miftahul Ulum 2 Jatisari, Desa Karangjati, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa di PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025, program studi fikih di Universitas Ar-Raniri, Banda Aceh, dengan nomor peserta atau nomor induk peserta 24022020046 pada hari ini, Kamis 15 Mei 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Miftahul Ulum 2 Jatisari pada kelas 4 MI dengan materi khitan. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Bagus. Coba sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini belajar. Sebelum belajar kita sudah berdoa dengan harapan dalam berdoa ini kita belajar mulai pagi ini sampai nanti selesai itu dapat berjalan dengan lancar dan kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu sangat penting. Kalau kita mencari ilmu tapi ilmu itu tidak manfaat kepada kita, maka kita tidak akan memperoleh kebaikan yang telah dipelajarkan oleh Bapak Guru. Terus sebelum kita belajar, coba Pak Guru minta agar kita refleksi dulu. Coba nyanyi kebangsaan. Ayo berdiri semua dulu. Bernyanyi apa? Garuda Pancasila, bisa? Bisa. Coba Pak Guru pandu 1, 2, 3. Garuda
Ayo turun. Akulah rindumu. Marilah proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pada sirahan kebenaran. Rayakan makmur sekolah. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus. Sebelum duduk, periksa kerapian dulu. Ayo. Tempat duduknya sudah rapi? Wes, kalau sudah rapi, sudah siap kita untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Jadi sekarang Pak Guru akan menerangkan tentang khitan. Tentang ada yang tahu khitan apa khitan? Apa khitan? Khitan itu adalah kata orang Madura apa? Asonat. Asonat. Hah? Orang perempuan juga dihitan. Tapi kalau orang perempuan itu dihitan ketika masih bayi. Masih kecil. Itu dihitan juga orang perempuan. Tapi kalau orang laki-laki itu memang apa? Dihitan kalau biasanya orang umur 5 tahun, umur 7 tahun, sampai ke atas itu sudah mulai dihitan. Wes, ini sudah hitan semua yang laki-laki. Berarti sudah. Nah, itu namanya khitan. Sekarang kita belajar tentang apa manfaatnya khitan. Tahu? Hikmah, coba lihat di layar, itu ada hikmah dan manfaat khitan. 1. Ya, perhatikan ya. Hikmah dan manfaat khitan. 1. Melatih ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan ketentuan Allah. Yang kedua, senantiasa hidup sehat dan bersih. Yang ketiga, terhindar dari segala penyakit. Yang keempat, apa? Memudahkan membersihkan najis. Lah, ini hikmah dan manfaat khitan. Maka dari itu memang khitan itu sangat diperintah, diwajibkan oleh Allah bagi orang laki-laki. Diwajib. Kenapa? Karena kalau orang sudah balik tidak khitan, maka itu di dalam kulufnya itu ada kotorannya. Kalau ada kotorannya, tahu kuluf? Kuluf itu alat kemaluannya orang laki-laki. Alat kemaluannya orang laki-laki itu zakar. Kalau tidak dihitan itu kan masih tertutup. Itu masih tertutup. Kalau tutupnya itu tidak dibuang, maka di dalam tutup itu akan apa? Akan banyak kotoran yang singgah di situ. Banyak kotoran. Maka dari itu, kalau sudah banyak kotorannya, maka kalau orang yang sudah balik kan sudah diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Itu namanya. Kalau tidak dibersihkan kotoran itu, maka sholatnya tidak sah. Dan salah satunya sholat, salah satu sahnya sholat itu harus bersih. Jadi harus hilang kotorannya. Dan itu tujuannya apa? Tujuan utama dalam khitan. Untuk membersihkan kulufnya dari segala kotoran. Paham? Ya, paham? Jadi itu termasuk manfaat khitan. Terus menurut ilmu kedokteran,
Sekarang ini semakin modern, sehingga untuk melaksanakan khitan cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi tidak ada alasan untuk menunda melaksanakan khitan karena takut. Tidak usah takut. Kadang kalau masih kecil takut untuk khitan karena apa? Karena mau dipotong. Kepala kemaluannya mau dipotong, bukan kepalanya yang dipotong itu. Tapi yang dipotong itu kulit yang menutupi kepala. Kulit yang menutupi kepala. Maka dari itu dipotong yang tujuannya untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam kulit itu. Tidak usah takut. Sekarang apa kata dokter? Tidak sakit. Sudah cepat sembuh. Karena apa? Karena sekarang oleh dokter sudah disediakan Sudah disediakan untuk alat pati rasa. Itu agar tidak sakit gigitan. Ya kalau dulu zamannya Bapak Guru, kalau khitan tidak seperti sekarang. Sekarang sudah pakai laser crack, sudah selesai. Tapi Pak, kalau zamannya Pak Guru dulu waktu khitan itu tidak ada tidak ada mati rasa. Darah tetap mengalir terus. Itu di zamannya Pak Guru. Kalau sekarang enak. Maka dari itu kita harus memberitahu kepada teman-teman kita, adik-adik kita yang masih kecil, tidak usah takut untuk melakukan khitan. Ya. Apa? Iya, itu namanya kotoran. Kuning-kuning yang di dalam kulit itu namanya kotoran. Maka dari itu kotoran itu harus bersihkan. Karena kalau kita sudah diwajibkan untuk melakukan sholat, untuk melakukan perintah Allah, maka dari itu harus bersih. Ajaran Islam itu senantiasa harus dilaksanakan dalam kehidupan agar mendapat keselamatan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Coba itu contoh dari orang yang sudah berhitan. Itu manfaatnya di dunia itu banyak manfaatnya, di akhirat juga banyak manfaatnya. Itu di situ namanya khitan. Maka dari itu kita tidak usah takut untuk melakukan khitan. Terus sebelum Pak Guru melanjutkan, ada yang ditanyakan? Tahu apa artinya khitan? Jadi hukumnya khitan itu adalah wajib. Jadi kalau tidak khitan sampean itu berarti dalam kulupnya itu masih ada kotoran, maka kotoran itu wajib dibersihkan. Maka dari itu kita harus betul-betul perhatian terhadap kebersihan, karena kebersihan itu termasuk sebagian dari iman. Tahu hadisnya? Apa coba? Hadisnya kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari kan sampean sudah tahu bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus selalu bersih. Bersih. Kenapa? Karena sudah tahu tadi bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu sebagai salah satu untuk khitan itu salah satunya adalah untuk kebersihan dirinya. Kebersihan dalam utamanya bagi orang laki-laki, kotoran yang ada di dalam kulufnya, itu namanya khitan. Maka dari itu khitan itu sangat
sangat diwajibkan bagi kita, bagi yang sudah balik. Yang sudah balik itu sudah memang diwajibkan, harus khitan, karena yang tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan. Terus bagaimana selanjutnya kalau kita tidak bersih? Bagaimana kalau kita tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kebersihan? Kalau kebersihan tidak dijaga, maka semua ibadah-ibadah yang telah dilakukan, mulai dari perintah diantaranya oleh Allah diperintah untuk sholat, apalagi yang diwajibkan bagi orang Islam. Ayo, mandi. Yang diwajibkan bagi orang Islam, sholat, puasa, apalagi bayar zakat, itu naik haji lah. Ini tempatnya ibadah haji. Kalau semua sekarang itu kalau ibadah haji ini pergi ke Baitullah, maka dari itu kita harus betul-betul di dalam belajar. Maka dari itu pembelajaran kita harus di dalam pelajaran kita harus sampai betul-betul mengamati, mentaati apa yang telah dipelajari oleh Pak Guru. Utamanya dalam pagi ini kita harus betul-betul tahu apa sih yang Pak Guru ajarkan sekarang. Oh, Pak Guru sekarang mengajarkan tentang khitan. Oh ya, khitan apa yang diwajibkan bagi khitan? Siapa yang diwajibkan untuk berkhitan? Nah, itu sampean harus tahu. Maka dari itu kita harus betul-betul paham. Maka dari belajar tiap hari tidak boleh sampean tidak boleh maka sampean harus rajin di dalam belajar. Kalau tidak rajin, kita ketinggalan. Oh, waktu sekarang ini pelajaran apa? Saya tidak tahu, Pak Guru. Karena sekarang ini termasuk pelajaran fikih yang menerangkan tentang apa tadi? Tentang khitan. Nah, itu sangat penting. Terus di sini ada, bisa baca? Di layar ini sudah ada, khitan adalah membuka atau memotong kulit. Tadi Pak Guru yang sudah katakan ya. Khitan adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Kemudian hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Wajib mentaati hukum khitan. Bagi perempuan adalah sunnat. Usia pelaksanaan khitan terbagi menjadi 2, yaitu waktu mustahab atau sebelum baligh. Yang kedua, waktu wajib. Kapan waktu wajib? Kalau sudah baligh. Terus bagaimana kalau sebelum wajib? Sekarang waktu baligh. Waktu baligh kan sudah berapa? Kalau orang laki-laki 7 tahun. Kalau 7 tahun itu sudah memasuki masa baligh. Maka dari itu kalau sudah 7 tahun sampai 8 sampai 10 tahun kok belum khitan, maka itu sudah diwajibkan untuk khitan. Tapi kalau masih umur 5 tahun ke bawah 7 tahun, itu masih sunat. Apa sih sunat? Dilakukan itu mendapat pahala, tidak dilakukan ya tidak mendapat itu sunat. Jadi saya Pak Guru masih 5 tahun belum sunat umpamanya. Tidak apa-apa. Saya Pak Guru sudah umur 9 tahun tapi belum sunat. Lah itu sudah wajib. Sudah wajib untuk apa? Pulufnya itu untuk
potong. Jadi kulub yang menutupi kemaluannya itu harus dipotong wis. Itu kalau sudah balik. Tapi kalau masih umur 5 tahun belum diwajibkan. Kemudian hikmah khitan antara lain sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelestari syariat Nabi Ibrahim, menjaga kebersihan dan kesucian badan serta mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Jadi wajib ikut. Yang pertama khitan dulu Nabi siapa? Nabi siapa yang pertama khitan? Nabi Ibrahim yang pertama kali dihitan. Umur berapa kata sampean? Ada yang tahu? Waktu Nabi Ibrahim diperintah untuk melakukan khitan, ada yang tahu? Nabi Ibrahim yang pertama disuruh untuk berkhitan oleh Allah itu sudah umur 80 tahun. Umur berapa? Umur 80 tahun disuruh khitan oleh Allah. Di 80 tahun siapa yang menghitan? Bukan dokter. Dulu tidak ada dokter sampai sekarang. Sama seperti saat ini. Dulu kalau khitan Nabi Ibrahim itu dipotong sendiri. Ya. Khitan itu dipotong sendiri dulu zamannya waktu Nabi Ibrahim. Bagaimana motongnya? Ambil pisau, kemaluannya dipegang, langsung dipotong. Itu dulu. Sekarang sudah enak. Iya. Tapi kalau sekarang sudah enak, sudah ada dokter. Dulu sakit apa enggak? Ya sama sakit. Di zaman Nabi Ibrahim sudah sakit. Bayangkan umur 80 tahun. Seperti siapa sekarang? Kalau bapaknya sampean masih belum sampai 80 tahun. Paling juga paling umur 50. Lah itu kalau zaman dulu. Sekarang tinggal mengikuti syariat-syariat yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita diwajibkan untuk berkhitan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda yang artinya fitrah. Tahu fitrah? Suci. Fitrah itu ada berapa? Ada 1. Apa yuk? Coba lihat di situ. Apa 1? Khitan. Yang kedua? Mencukur bulu kemaluan. Nanti. Yang ketiga? Bulu ketek. Tahu bulu ketek? Bulu kelimung. Terus yang keempat, memotong. Yang kelima, memotong kuku. Nah itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan tentang fitrah manusia, tentang sucinya manusia. Jadi dalam satu persatu itu memang fitrah, termasuk kesucian yang dilakukan oleh manusia. Ketika sudah balik, sudah wajib dibersihkan. Di antaranya khitan, potong. Yang kedua, mencukur bulu kemaluannya. Umpamanya ada yang sudah berbulu? Oh, belum. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah agak remaja dewasa, itu sudah tumbuh bulu nanti kemaluannya. Nah, itu
itu harus dicukur. Terus mencabut bulu ketek. Kalau ada bulunya, keteknya itu dicabut agar bersih. Terus kemudian memotong kumis. Yang laki-laki, yang perempuan tidak ada kumisnya. Nanti yang laki-laki kalau sudah besar kumisan semua, itu harus dipotong, dicukur. Hah? Oh iya, perempuan tidak ada kumisnya. Terus kemudian yang kelima memotong kuku. Kapan sunatnya memotong itu? Sunatnya adalah pas hari Jumat sebelum berangkat Jumat. Oh, diperiksa. Bagi laki-laki itu diperiksa sebelum berangkat apa? Sebelum berangkat sholat Jumat dibersihkan dulu. Oh, bulu saya masih ada. Dicukur. Oh, kuku saya belum dipotong. Oh, ketek saya belum dicabut. Masih ada bulunya, dicabutin semua. Lah itu sunat sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat itu semua dibersihkan. Karena apa? Karena itu sangat penting. Wes paham? Jadi tadi manfaatnya hitan ada berapa yang harus dibersihkan? Ada berapa tadi yang harus dibersihkan? Ada 5 diantaranya. Ayo ingat apa tadi? Satu potong apa? Hitan. Yang kedua memotong bulu, mencukur bulu. Yang ketiga mencabut bulu ketek. Terus yang keempat memotong kumis atau janggot. Terus yang terakhir memotong kuku. Lah itu termasuk apa? Rangkaian pelajaran hari ini yang kita pelajari, maka harus sampean diingat-ingat. Ya. Wes anak-anak, tadi Pak Guru sudah menerangkan tentang hitan. Apakah sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, coba sekarang anak-anak mengamati video yang akan ditampilkan di depan. Coba diamati ya. Nanti hasilnya dicatat. Nanti hasilnya kasih Pak Guru. Itu adalah apa? Alat kelamin bagi orang laki-laki. Ayo perhatikan. Bah, diperhatikan. Jangan ditutup. Ya, diperhatikan. Itu nanti apanya yang dipotong, itu sampean agar tahu nanti prosesnya hitan. Wes, coba. Wes perhatikan, Pak Guru diam. Coba itu perhatikan dulu. Dibuka. Wes, itu barusan video apa? Video memotong kulupnya orang laki-laki.
Coba sekarang minta Pak Guru minta terangkan. Ayo. Coba sekarang apanya yang dipotong? Hah? Ujung? Ujungnya kulitnya apa? Kulit kemaluannya orang laki? Laki. Lah itu. Sekarang sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Hah? Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Kelompok 2? Kelompok 1? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Pak Guru yang bertanya. Tolong, ini ada pertanyaan dari Pak Guru, sampean kerjakan. Setelah ini dikumpulkan, kita diskusi kelompok. Diskusi kelompok, setelah dicatat, nanti kumpulkan sama Pak Guru. Iya. Hah? Enggak, ini dijawab dulu. Ayo diskusikan kelompok. Diskusikan kelompok. Hukum perempuan hitam. Hukum perempuan sunat. Hukum orang ini sunat. Sunat. Hah? Iya. Hah? Iya. Sudah? Ayo hukumnya bagaimana? Wajib Pak Guru. Kalau udah tulis. Ayo ditulis, dijawab. Wajib. Situ kelompok 3 di situ. 3. Hah? Iya, ada apa-apa. Wes, sudah semua? Rapikan. Ayo bangkunya dirapikan. Wes, untuk kelompok 1 semua selesai? Sudah? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Wes, di samping sampean menjawab tuh, di samping sampean menjawab pertanyaan yang ada di lembar itu, sampean harus nanti menerangkan apa manfaatnya hitan. Kan sudah tadi kan sudah itu. Nanti ditulis. Wes, nanti kalau sudah semua? Untuk kelompok 1 coba maju, kelompok 1. Kelompok 1 maju.
Oke, mari jawab mencari ya, mari baca. Wes, sudah? Itu coba mendapat pertanyaan apa dari Pak Guru? Hukum? Hitan. Bagaimana hukumnya di situ jawabannya? Adalah wajib. Jadi wajib katanya kelompok 1 hukum orang laki-laki hitan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Diam. Betul? Coba sekarang hasil tulisannya dibaca. Hasil rangkumannya tadi. Dibaca ya. Ya, bagus. Wes, sudah selesai. Sekarang kelompok 2. Nanti kelompok 2. Ayo kelompok 2 sini. Mendapat pertanyaan apa dari Pak Guru? Coba pertanyaan apa yang didapat? Jadi berapa yang harus dibersihkan bagi orang Islam? Ada berapa? Ada 5. Cobaan apa saja tadi? Di antaranya? Tadi catat. 5 itu apa saja? Enggak, 5. Yang 5 itu ada apa saja? Satu. Hafal. Hitan. Yang kedua. Yang harus dibersihkan. Wes, yang lain diam. Apa? Bulu apa? Bulu kemaluan. Yang ketiga? Mencabut bulu ketek. Yang keempat? Hah? Memotong kuku. Terus yang terakhir? Memotong jenggot. Wes, tadi mana yang hasil menulis dibaca? Wes, sudah selesai. Wes, duduk. Sekarang kelompok 3. Ayo Mi, ayo. Kira. Wes, dapat pertanyaan apa tadi dari Pak Guru? Bagaimana hukumnya orang perempuan hitan? Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sunat di waktu kecil. Terus catatannya dibaca. Wes, yang lain jangan rame anak-anak. Wes, selesai. Wes, sekarang sampean sudah apa? Sudah tahu yang telah diterangkan oleh Pak Guru, sudah paham ya? Sudah paham ya? Menerangkan apa tadi Pak Guru? Menerangkan
ada manfaatnya hitan, ada hikmahnya hitan. Itu sudah tujuan hitan. Nah, itu sampean sudah tahu. Wes, hari ini, wes anak-anak, ayo sekarang berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu. Nah, mana? Wes, sekarang Pak Guru akan mengadakan ice breaking. Ice breaking. Ice breaking itu namanya apa? Permainan, seperti permainan game. Ayo untuk kelompok 1 maju dulu. Kelompok 1. Ayo. Wes, menghadap ke depan. Ayo di sini. Ayo di belakang. Wes, di sini. Ayo, yang ini pegang sama pundaknya ini. Ayo, Boy, di sini, Boy. Wes. Wes, ayo. Semua kelompok 2. Yang kelompok 2, seperti itu juga. Kelompok 2. Enggak, di situ, yang utara, kelompok 2. Terus kelompok 3, disusul kelompok 3. Sinian. Sini. Ayo sinian. Ayo sini. Madin. Ayo sini. Wes. Ayo sini. Ayo baris sini. Ayo baris. Ayo baris. Wes. Sekarang Pak Guru mau ngasih ice breaking. Tadi sampean Pak Guru kalau bilang loncat ke depan, berarti sampean harus loncat ke belakang. Balikannya. Ya. Kalau Pak Guru loncat kanan, berarti sampean harus loncat. Kalau Pak Guru bilang loncat kiri, berarti sampean harus loncat kanan. Wes, ingat? Harus konsentrasi ya. Kalau Pak Guru bilang loncat ke belakang, berarti sampean ke depan. Wes. Sekarang sampean harus konsentrasi. Loncat ke depan. Berarti tak konsentrasi. Wes. Sekarang loncat ke kanan. Tak konsentrasi lagi. Wes. Sekarang loncat ke kiri. Harus. Tidak boleh. Ayo, harus. Ayo. Wes, boleh. Wes, ayo perhatikan Pak Guru. Sekarang apa? Loncat ke belakang. Bagus. Loncat ke depan. Loncat ke kanan. Berarti ini tak konsentrasi. Wes, harus konsentrasi dulu. Nanti kalau sudah konsentrasi, boleh kita Pak Guru nanti tutup. Ayo, loncat ke belakang. Loncat ke kiri. Loncat ke depan. Wes, berarti sekarang sudah agak konsentrasi. Wes, coba sekarang sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru minta tadi yang mana yang dikasih tugas sama Pak Guru dulu. Ayo, dikumpulkan. Wes, sekarang
Tolong simpulkan apa yang telah dipelajari sama Pak Guru tadi. Pak Guru coba sekarang Pak Guru bertanya, apa yang didapat sampean dalam pembelajaran tadi Pak Guru? Ayo, apa yang didapat diantaranya apa yuk? Ayo apa? Apa? Hah? Tentang hitan. Apa lagi? Hitan itu harus apa? Bersih. Kenapa kok harus bersih? Karena bersih itu sebagian dari iman. Karena dari itu harus bersih. Hafal. Mana hadisnya? Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan hadisnya? Kebersihan itu dari iman. Tadi siapa yuk? Yang bisa? Hadisnya kebersihan dari iman. Hah? An-nadhafatu minal iman. Lah itu termasuk salah satu hadis Rasulullah. Maka salah satunya manusia kalau ingin sholat bersih, maka harus apa? Kalau ingin sholat, ingin diterima harus bersih. Karena apa? Karena bersih itu termasuk sebagian dari iman. Apalagi yang didapat tadi? Ayo coba Pak Guru, ingin tahu. Hah? Apa? Mekah. Kapan mau ke Mekah? Iya, besok. Karena itu ke Mekah itu termasuk sebagian apa? Hukum wajib bagi orang Islam. Apalagi yang didapat? Coba Pak Guru mau tanya yuk. Banyak kan yang tadi yang diterangkan oleh Pak Guru tentang apa saja? Hitan. Ada lagi? Hah? Iya, fikih. Apa yang menerangkan tentang hitan? Apa lagi di situ yang diterangkan? Kan banyak yang diterangkan oleh Pak Guru tadi. Ayo. Masalah memotong apa? Memotong apa? Memotong kulupnya orang laki-laki. Intinya Pak Guru tadi mempelajari sampean agar sampean tahu bagaimana caranya khitan. Itu kan sudah diperlihatkan tadi videonya ya. Bagaimana caranya khitan, yang dipotong itu seperti apa? Apanya yang dipotong, apanya yang harus dibersihkan. Jadi di antara maka dari itu khitan itu memang wajib bagi orang laki-laki. Diwajibkan bagi siapa? Orang laki-laki. Sedangkan bagi perempuan itu sunat. Sunat itu dipotong ketika masih kecil. Nggak tahu deh sampean dipotong dulu. Semua perempuan itu dipotong. Meski kesimpulannya agar kita memang betul-betul orang Islam ingin selalu bersih, maka kita harus melakukan hitan. Sudah tahu manfaatnya hitan? Di antaranya manfaatnya hitan adalah untuk membersihkan. Kalau sudah bersih, berarti badan kita berarti sehat. Karena bersih itu sehat. Lah itu manfaat, itu bermanfaat bagi hidup di dunia. Besok di akhirat juga kita akan bermanfaat. Apa manfaatnya? Kalau kita sholat tidak bersih, maka tidak diterima. Tapi kalau kita sudah bersih, maka sholatnya kita akan diterima oleh Allah. Nah itu termasuk salah satu kesimpulan kita pada pagi hari ini belajar tentang hitan. Untuk materi hari ini tentang hitan saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu. Ayo,
Pakaian harus rapi. Ayo berdoa dulu sebelum ditutup. Iya, nanti pulang. Wes, ayo. Sebelum berdoa dirapikan dulu. Oh iya, maaf ini masuk semua. Oh iya. Wes, sebelum pulang, ayo berdoa dulu. Dipimpin oleh oleh ketuanya, Bapak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ingat-ingat ya, tolong belajar di rumah. Jadi nanti kalau sudah sampai rumah, buku tas kalian itu jangan langsung dilempar, dibuka dulu, dipelajari di rumah. Oh, Pak Guru tadi menerangkan tentang apa? Dibaca dulu, dipelajari di rumah. Apa? Agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebak-tebakan. Pulang. Tebak-tebakan. Satu. Ya. Salam.